Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Tuhan menyertai kita apapun situasi hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus melakukan begitu banyak mujizat, lalu banyak orang yang terheran-heran lalu bertanya, siapa dia? Orang lalu berpikir melihat tentang situasi latar belakang Yesus. Dia kan anak Maria, dia kan orang sederhana tukang kayu. Saudara-saudarinya perempuan dan laki-laki ada bersama kita. Bagaimana mungkin dia dapat melakukannya? Orang tidak percaya dengan latar belakang hidup Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, orang lalu tidak percaya. Dia hanya mencari muka. Dia hanya berpura-pura. Ada banyak keraguan-raguan dalam hati orang lain yang kadang melemahkan iman kita untuk terus bangkit dari dosa dan memperbaiki hidup kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus kecewa karena ketegaran hati mereka. Dan Yesus mengatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi kecuali di tempat asalnya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus ditolak padahal Yesus melakukan kebaikan. Kita juga sebagai pengikutnya mungkin ditolak karena kita melakukan kebaikan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus melanjutkan kebaikan itu. Yesus ditolak di tempat asalnya, tapi kemudian dia pergi lalu mewartakan belas kasih Allah di tempat-tempat dan di desa-desa yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Yesus ditolak. Kadang kita juga mengalami penolakan. Maka saya pernah berkata, hanya orang-orang yang paling dekat dengan kita, hanya orang-orang yang satu rumah dengan kita, yang paling sering bisa menyakiti dan melukai hati kita, bukan orang lain. Tapi apakah kita berhenti mencintai dan mengasihi orang-orang yang kita cintai ketika mereka menolak kita? Tidak. Kita harus terus menyalurkan kasih Allah agar mereka pun boleh merasakannya dan melakukan langkah pertobatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami bersyukur karena siapapun kami, apapun latar belakang hidup kami, Engkau terus memakai kami orang yang berdosa ini. Bantulah kami Tuhan, agar di tengah tantangan hidup kami, di balik penolakan-penolakan yang kami terima dalam kehidupan kami, tidak melemahkan iman kami untuk terus bangkit merubah hidup kami, terus memperbaiki hidup kami, agar kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, atas belas kasih dan kerahiman yang selalu mengampuni kami, yang selalu menerima kami orang berdosa ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.